Kenapa banyak orang justru mentok di tahap ini? Bayar diri sendiri dulu. Mengenal makna sejati dari slogan yang sering diulang-ulang di buku finance pembuka, kita semua pernah mendengar kalimat, bayar diri sendiri dulu, yang seolah-olah menjadi mantra wajib bagi setiap orang yang ingin mengatur keuangan pribadi. Dari buku bestseller hingga video singkat di media sosial, frasa itu muncul berulang-ulang, seakan menjadi satu-satunya kunci yang membuka pintu kebebasan finansial. Namun, di balik kemudahannya, masih banyak yang belum benar-benar memahami apa arti sebenarnya, mengapa otak kita meresponnya, dan bagaimana cara mengaplikasikannya secara konsisten tanpa terjebak dalam mitos-mitos yang menyesatkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda menelusuri asal-usul konsep tersebut, menyingkap dampak psikologisnya, serta memberikan proses 3 langkah yang terukur untuk mengalokasikan pendapatan sebelum pengeluaran lain. Di akhir video ini kamu akan tahu langkah konkret untuk buku finance sering bilang, bayar diri sendiri dulu. Tapi maksud aslinya apa? Kita juga akan melihat contoh perhitungan nyata, mengidentifikasi jebakan umum, dan menutup dengan cara mengevaluasi apakah strategi ini sudah bekerja untuk Anda. Siapkan catatan, karena perjalanan ini akan membawa Anda melangkah lebih jauh daripada sekadar menyimpan uang di celengan. Konteks masalah banyak milenial dan Gen Z di Indonesia yang merasa terjebak dalam siklus pengeluaran tak terkendali. Gaji bulanan masuk, lalu langsung dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari, cicilan, hiburan, dan sesekali investasi yang belum terstruktur. Akibatnya, tabungan terasa tipis, dan rasa aman finansial selalu berada di ambang kegagalan. Disinilah slogan, bayar diri sendiri dulu, muncul sebagai solusi yang terdengar sederhana. Sebelum Anda membayar listrik, makan, atau menabung untuk liburan, sisihkan dulu sebagian pendapatan untuk diri Anda sendiri. Namun, ketika diimplementasikan secara setengah hati, slogan ini malah menjadi alasan menunda pembayaran tagihan atau menambah hutang, karena orang menganggap bayar diri sendiri berarti mengabaikan kewajiban lain. Tanpa pemahaman yang tepat, prinsip ini justru menambah kebingungan, bukan mengurangi. Akar permasalahan terletak pada 2 hal utama. Pertama, kurangnya pola pikir prioritas keuangan yang terstruktur. Kedua, ketidaktahuan tentang mekanisme psikologis yang memengaruhi perilaku menabung. Kebanyakan orang menganggap menabung sebagai tindakan sampingan, bukan inti dari perencanaan keuangan. Padahal, dalam literatur keuangan klasik, istilah pay yourself first pertama kali dipopulerkan oleh penulis Amerika pada awal abad ke-20, yang menekankan bahwa pendapatan harus diperlakukan seperti pemasukan yang datang dengan tujuan khusus, yaitu menumbuhkan kekayaan pribadi. Konsep ini kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia sebagai bayar diri sendiri dulu. Pada dasarnya, ini bukan sekadar menyisihkan uang, melainkan mengubah identitas uang itu sendiri. Uang pertama yang masuk langsung dialokasikan untuk tujuan jangka panjang, bukan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif. Dari sudut pandang psikologi, otak manusia cenderung menilai kepuasan jangka pendek lebih tinggi daripada manfaat jangka panjang. Fenomena ini dikenal sebagai discounting atau penurunan nilai masa depan. Ketika seseorang menunda menabung demi membayar tagihan atau membeli barang, otak memberi reward instan berupa rasa lega atau kebahagiaan sesaat. Sebaliknya, menabung tidak memberikan kepuasan langsung, sehingga seringkali terabaikan. Dengan mengubah urutan alokasi, yaitu menempatkan tabungan di posisi pertama, kita memaksa otak untuk menerima, bayar diri sendiri, sebagai prioritas yang tak dapat dinegosiasikan. Ini menurunkan beban mental ketika harus menolak godaan konsumsi, karena dana yang sudah dialokasikan tidak lagi berada dalam piring yang bisa dipilih. Framework solusi untuk mengubah pola pikir menjadi, bayar diri sendiri dulu, yang efektif. Diperlukan kerangka kerja yang menggabungkan prinsip alokasi persentase tetap, penjadwalan otomatis, dan evaluasi berkala. Kerangka ini dapat dibagi menjadi 3 fase, persiapan, eksekusi, dan peninjauan. Pada fase persiapan, Anda menentukan persentase pendapatan yang akan dialokasikan untuk diri sendiri, menyesuaikannya dengan tujuan keuangan, dan menyiapkan akun atau instrumen yang khusus menampung dana tersebut. Pada fase eksekusi, Anda mengimplementasikan proses otomatisasi, misalnya melalui transfer ban yang terjadi segera setelah gaji masuk, sehingga tidak ada ruang bagi keputusan impulsif. Pada fase peninjauan, Anda memeriksa realisasi tabungan, menilai apakah persentase masih relevan, dan menyesuaikan strategi bila diperlukan. Dengan mengikuti rangkaian ini, prinsip bayar diri sendiri dulu berubah menjadi kebiasaan yang terukur, bukan sekadar slogan. Langkah pertama dalam proses ini adalah menentukan persentase yang realistis namun menantang. Bagi kebanyakan orang yang baru memulai, angka 10% dari pendapatan bersih merupakan titik awal yang cukup aman. Namun, bila Anda memiliki target jangka pendek seperti membeli motor atau menyiapkan dana darurat, persentase dapat ditingkatkan menjadi 15% atau 20%. Dari sini,
Fokusnya adalah menemukan keputusan kecil yang paling sering menguras dompet tanpa terasa. Langkah kedua adalah membuka rekening terpisah yang khusus ditujukan untuk diri sendiri. Rekening ini dapat berupa tabungan konvensional, deposito berjangka, atau platform investasi yang menawarkan likuiditas tinggi. Langkah ketiga melibatkan penjadwalan otomatis transfer pada hari yang sama dengan tanggal gaji masuk. Dengan mengatur perintah transfer tetap, sistem keuangan Anda akan secara otomatis memindahkan persentase yang telah ditetapkan ke rekening tujuan sebelum Anda sempat melihat saldo di rekening utama. Proses ini menghilangkan keputusan manual yang biasanya menjadi titik lemah ketika godaan pengeluaran muncul. Contoh penerapan, mari kita lihat contoh konkret seorang karyawan bernama Rina yang menerima gaji bersih 7 juta rupiah setiap bulan. Rina memutuskan untuk mengalokasikan 15% untuk diri sendiri, yang berarti 1,05 juta rupiah akan masuk ke rekening tabungan khusus. Ia membuka rekening tabungan berjangka dengan bunga 3% per tahun yang dapat diakses kapan saja tanpa penalti. Pada tanggal 1 setiap bulan, tepat setelah gaji masuk, sistem BAN otomatis mentransfer 1,05 juta rupiah ke rekening tersebut. Sisanya, yaitu 5,95 juta rupiah, menjadi dana yang dapat dipakai untuk kebutuhan hidup, cicilan, dan hiburan. Dari dana yang tersisa, Rina mengatur anggaran makan, transportasi, dan tagihan dengan proporsi yang telah ia rencanakan sebelumnya. Selama 3 bulan pertama, ia mencatat bahwa ia tidak lagi menghabiskan uang untuk pembelian impulsif karena dana, bayar diri sendiri, sudah terpisah. Pada akhir kuartal, tabungan Rina mencapai 3,15 juta rupiah, dan bunga yang dihasilkan menambah sekitar Rp90.000. Dengan cara ini, Rina tidak hanya memiliki cadangan dana darurat, tetapi juga merasakan kepuasan psikologis karena melihat angka tabungan bertambah secara konsisten. Risiko umum dan mitos yang harus dihindari meskipun terdengar sederhana. Penerapan, bayar diri sendiri dulu, tidak lepas dari risiko. Salah satu kesalahan paling umum adalah menetapkan persentase terlalu tinggi tanpa memperhitungkan beban pengeluaran wajib. Jika seseorang mengalokasikan 30% dari pendapatan padahal memiliki cicilan rumah, biaya pendidikan anak, dan tagihan medis yang signifikan, maka dana yang tersisa mungkin tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar, yang pada akhirnya memaksa mereka mengambil pinjaman atau menunda pembayaran. Mitos lain yang sering beredar adalah bahwa menabung secara otomatis berarti tidak perlu memantau keuangan sama sekali. Padahal, tanpa evaluasi rutin, Anda tidak akan menyadari perubahan situasi seperti kenaikan biaya hidup atau penurunan pendapatan yang memerlukan penyesuaian persentase. Risiko selanjutnya adalah menempatkan dana, bayar diri sendiri, pada instrumen yang tidak sesuai dengan profil risiko. Misalnya, seorang pemula yang menaruh seluruh tabungan di saham spekulatif dengan harapan keuntungan cepat dapat mengalami kerugian besar, yang justru mengurangi rasa aman finansial. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan instrumen penyimpanan dengan tujuan jangka pendek, menengah, atau panjang, serta menyiapkan dana likuid untuk kebutuhan darurat sebelum mengalokasikan ke instrumen yang lebih berisiko. Kalau pola ini mulai terlihat, kamu bisa memperbaikinya dari bagian yang paling dekat dengan hidupmu. Pertama, catat saldo akhir setiap bulan dan bandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Peningkatan konsisten menunjukkan bahwa persentase alokasi masih relevan. Kedua, periksa apakah transfer otomatis selalu terjadi tepat waktu. Jika ada kegagalan, identifikasi penyebabnya, misalnya perubahan tanggal gaji atau gangguan teknis, dan perbaiki. Ketiga, lakukan refleksi pribadi setiap 2 bulan untuk menilai apakah Anda merasa lebih tenang dalam mengelola keuangan, apakah godaan konsumsi berkurang, dan apakah Anda dapat mengatasi situasi darurat tanpa harus mengorbankan tabungan. Jika salah satu indikator menunjukkan penurunan, itu menjadi sinyal untuk meninjau kembali persentase alokasi atau menyesuaikan instrumen penyimpanan. Implementasi lebih lanjut setelah 3 bulan pertama berjalan lancar, Anda dapat meningkatkan efektivitas dengan menambahkan lapisan tujuan pada rekening, bayar diri sendiri. Misalnya, bagi yang memiliki tujuan spesifik seperti membeli rumah, alokasikan sebagian dari tabungan tersebut ke rekening investasi jangka panjang dengan potensi return lebih tinggi, sementara sisanya tetap di tabungan likuid untuk dana darurat. Pada tahap ini, penting untuk memisahkan tabungan tujuan dan tabungan keamanan secara jelas, sehingga tidak terjadi pencampuran yang dapat mengaburkan prioritas. Selanjutnya, pertimbangkan untuk menyesuaikan persentase secara dinamis berdasarkan perubahan pendapatan. Jika Anda menerima bonus atau kenaikan gaji, alokasikan setidaknya setengah dari tambahan tersebut ke rekening, bayar diri sendiri, sehingga pertumbuhan tabungan tidak terhambat. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, evaluasi kembali semua pengeluaran dan pertahankan persentase minimum yang masih memungkinkan Anda menabung, meskipun dengan angka yang lebih kecil. Pendekatan fleksibel ini menjaga konsistensi menabung sekaligus menghindari tekanan finansial yang berlebihan. Kesalahan lanjutan yang sering terjadi seringkali, setelah beberapa bulan menabung,
Orang merasa sudah cukup dan mulai mengurangi persentase alokasi atau menunda transfer otomatis. Ini disebut efek kepuasan awal, di mana pencapaian kecil membuat seseorang merasa puas dan berhenti berusaha. Untuk menghindarinya, tetapkan target progresif yang menantang, seperti menambah 1% setiap 6 bulan atau menambah jumlah tabungan setelah mencapai milestone tertentu. Kesalahan lain adalah menganggap bahwa semua uang yang dialokasikan untuk diri sendiri harus langsung diinvestasikan dalam produk berisiko tinggi. Sebaliknya, alokasikan dana sesuai dengan horizon waktu. Dana yang akan dipakai dalam 1 hingga 3 tahun sebaiknya ditempatkan di instrumen likuid, sementara dana yang tidak akan disentuh selama 5 tahun ke atas dapat diarahkan ke reksadana saham atau obligasi. Dengan cara ini, Anda mengoptimalkan potensi pertumbuhan tanpa mengorbankan keamanan jangka pendek. Trik implementasi praktis. Salah satu trik yang sering diabaikan adalah memanfaatkan fitur roundup pada aplikasi perbankan, di mana setiap transaksi debit dibulatkan ke atas kekelipatan ribu terdekat, dan selisihnya otomatis ditransfer ke rekening tabungan. Misalnya, jika Anda membayar kopi seharga Rp12.000, sistem akan menambahkan Rp8.000 ke tabungan, bayar diri sendiri. Meskipun jumlah per transaksi kecil, akumulasi dalam sebulan dapat menambah ratusan ribu tanpa terasa. Trik lain adalah mengaitkan bayar diri sendiri dengan tujuan emosional, seperti menabung untuk liburan impian atau membeli gadget yang diidamkan. Dengan memberi label pada rekening, Anda menciptakan ikatan emosional yang memperkuat komitmen. Selain itu, buatlah ritual bulanan. Misalnya, pada hari pertama setiap bulan, luangkan 5 menit untuk melihat saldo tabungan dan menuliskan perasaan Anda. Ritual ini meningkatkan kesadaran dan memberi penghargaan psikologis atas pencapaian kecil. Evaluasi hasil dan penyesuaian setelah 6 bulan atau 1 tahun, lakukan audit menyeluruh terhadap semua rekening. Hitung total tabungan, bandingkan dengan target yang telah Anda tetapkan pada awal tahun, dan identifikasi selisihnya. Jika tabungan masih di bawah target, periksa kembali alokasi persentase, kemungkinan kebocoran pengeluaran, atau ketidaksesuaian instrumen investasi. Jika tabungan melampaui target, pertimbangkan untuk meningkatkan persentase atau menambah tujuan baru, seperti mempersiapkan dana pensiun atau pendidikan anak. Penting juga untuk mengevaluasi apakah rasa aman finansial Anda meningkat. Tanyakan pada diri sendiri apakah Anda dapat menghadapi kejadian tak terduga tanpa harus meminjam. Jika jawabannya ya, maka prinsip bayar diri sendiri dulu telah berhasil menanamkan kebiasaan menabung yang kuat. Jika tidak, kembali ke fase persiapan dan sesuaikan strategi. Di bagian 68, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal, lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Mengubah urutan alokasi pendapatan bukan hanya soal menabung, melainkan tentang menegaskan nilai diri Anda di dalam sistem keuangan pribadi. Mulailah dengan menentukan persentase yang masuk akal, buka rekening khusus, dan jadwalkan transfer otomatis. Lihat bagaimana saldo bertambah, rasa tenang meningkat, dan kebebasan finansial perlahan menguat. Jika Anda merasa video ini memberikan wawasan baru, luangkan waktu sejenak untuk menuliskan rencana alokasi Anda di kolom komentar. Bagikan tantangan yang Anda hadapi, atau ceritakan keberhasilan kecil yang sudah Anda capai. Dengan berbagi, kita tidak hanya menginspirasi satu sama lain, tetapi juga menciptakan komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan menata keuangan. Jadi, apa langkah pertama Anda hari ini? Silakan tulis di komentar. Dan mari kita mulai perjalanan, bayar diri sendiri dulu, bersama-sama. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.